spasial itu. Oke, baik. Nah, ini kita mulai ya. Jadi apa yang disebut dengan analisis spasial? Jadi kalau analisis spasial itu kita menganalisis sesuatu itu berdasarkan spasialnya, data-data spasialnya, atau data letak sebuah objek itu di permukaan bumi. Jadi apa bedanya dengan query spasial gitu ya? Query spasial, kalau query spasial hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana saja yang tidak berkaitan dengan lokasi gitu ya. Misalkan berapa pendapatan tertinggi di Jawa Tengah gitu ya. Daerah mana gitu ya. Tapi kalau kita membuat di manakah pusat dari daerah-daerah yang mempunyai, atau pertanyaan adalah di manakah daerah-daerah yang mempunyai pendapatan tertinggi di Jawa Tengah. Nah, itu bisa masuk pada area analisis spasial. Baik, kita mulai. Jadi analisis spasial ini adalah penerapan sejumlah operasi spasial. Ya, operasi-operasi spasial itu sebenarnya di GIGIS itu ada toolsnya ya. Nanti kalau Anda lebih, sayangnya kita tidak bisa mempraktekkan itu, hanya sebatas teori aja di sini. Ya. Sebenarnya di dalam tools SIG pasti disediakan tools yang digunakan untuk menganalisis spasial. Nah, sebenarnya analisis spasial itu penerapan dari sejumlah operasi spasial untuk penyelesaian suatu masalah. Jadi kalau Anda lihat di sini, inputnya adalah berupa data spasial, yaitu input layer. Ya. Jadi layer 1 diinputkan, kemudian kita lakukan operasi spasial yang pertama kali. Jadi terbentuklah layer baru, gitu, misalkan ya. Kemudian dari layer yang baru ini kita lakukan lagi operasi spasial yang kedua. Kemudian kita dapatkan lagi juga new layer ya, yang kedua, second new layer ya. Kemudian kita lakukan lagi operasi spasial yang ketiga dan seterusnya ya. Satu pun sebenarnya sudah cukup, tapi kalau dilakukan beberapa kali juga tidak masalah gitu ya. Jadi ini penerapan sejumlah operasi spasial untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi sehingga sampai didapatkan sebuah layer yang diinginkan gitu ya. Jadi bisa beberapa kali inputan layer yang itu jadi menjadi outputnya, kemudian dilakukan operasi spasial lagi dan seterusnya. Nah, ini dari sisi bagaimana cara atau dari teorinya bagaimana kita melakukan analisis spasial itu. Oke. Oke, ini tadi masih ya. Kemudian bagaimana dengan input, operation, dan output? Ya, jadi ada input, kemudian ada operation, ada outputnya. Nah, ada yang sifatnya one input saja, satu inputan, kemudian nanti akan muncul beberapa keluaran, ya. Misalkan di sini ada data layer yang dimasukkan adalah satu, ya, satu. Kemudian ada fungsi-fungsi yang bisa diterapkan pada data layer tadi, ya, data spasial tadi. Fungsi pertama kemudian akan menghasilkan spatial data layer, ya. Kemudian fungsi kedua juga bisa menghasilkan data layer baru, Kemudian fungsi ketiga juga bisa menghasilkan layer yang baru. Ya. Ini hanya satu input saja. Kemudian dia bisa menghasilkan dengan fungsi yang berbeda-beda, kita bisa dapatkan layer-layer output yang berbeda-beda pula. Atau many input, one output. Jadi ada beberapa layer yang kita masukkan sebagai inputannya, kemudian kita lakukan dengan kita kenakan dengan fungsi spasial, ini fungsi analisis spasial atau
operasi spasial, maka dia akan muncul layer baru gitu ya. Jadi bisa inputnya itu cuma satu, tapi dia menghasilkan ada beberapa output, atau gabungan dari beberapa output yang menghasilkan gabungan dari beberapa input. Jadi inputnya ada beberapa, kemudian dia outputnya ada satu. Nah, ini dari sisi input operation dan outputnya. Oke, sekarang kita masuk pada beberapa jenis operasi data spasial. Ya. Jadi contoh di sini ada satu operasi data spasial yang namanya vector to raster conversion atau yang disebut sebagai rasterization, yaitu konversi layer vektor ke layer raster. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada juga atau kebalikannya ada namanya vectorization. Jadi kalau vectorization kebalikannya dari ini. Jadi inputnya adalah data-data layer, data-data raster. Kemudian outputnya adalah data-data vektor, vektor ya kebalikannya ya. Kalau ini kan vektor to raster. Ya. Jadi dari data raster, dari data vektor kita jadikan raster. Nah, kemudian kebalikannya dari raster menjadi vektor. Oke. Oke, itu salah satu contoh data operation, data spatial operation. Nah, berdasarkan skopnya atau batasan wilayah yang terlibat di dalam operasi spasial itu ada 3 jenis operation. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai local operation. Jadi local operation itu hanya melibatkan satu input layer saja. Ya, di sini lihat hanya satu data saja yang masuk ya. Misalkan di sini contoh di sini adalah local operation untuk densitas populasi tahun 1990 di suatu daerah ini. Inputnya satu bagian ini saja, kemudian dia akan menghasilkan satu bagian di sini. Oke, kemudian yang kedua adalah neighborhood operation. Jadi neighborhood operation ini dia melibatkan wilayah-wilayah atau area-area di sekitar dia, gitu ya. Tetangganya ya, gampangnya seperti itu. Jadi neighborhood operation number of adjacent state misalkan, gitu ya. Jadi ini contoh ini ada beberapa daerah, kemudian adjacent-nya di sini ya, misalkan di sini hasilnya yang ini, seperti ini di daerah-daerah yang lain juga. Ini adalah negara apa daerah-daerah tetangganya atau area-area tetangganya, gitu ya. Atau yang sifatnya adalah global operation, jadi dia melibatkan seluruh area yang ada, gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah rank order by total population in 1990 ya, ini juga. Jadi ini berdasarkan dari scope atau daerah wilayah yang dimasukkan sebagai inputnya, ya. Baik, ini yang disebut sebagai spatial scope. Oke, baik, kita mulai dengan analisis spasial yang pertama, yaitu yang disebut sebagai selection. Nah, selection itu sebenarnya mudah ya. Jadi kalau di query spasial itu bisa Anda dapatkan. Misalkan kalau ini kita yang pertama contoh di sini kita akan menampilkan daerah yang berupa kalau di sini contohnya adalah Arkansas ya. Ya, select area where misalkan state sama dengan Arkansas gitu ya. Ini yang pertama ini. Nah, berdasarkan area yang ada ini kita bisa melakukan juga seleksi yang lain, misalkan kalau yang ini adalah tampilkan daerah-daerah yang berada di utara ya, di utara Arkansas gitu ya. Ya, ini berada di utara Arkansas gitu ya.
Nah, ini hasilnya ya. Kemudian bisa juga yang selanjutnya adalah tampilkan daerah negara bagian yang besarnya lebih dari 84.000 square kilometer persegi ya. Dia akan menampilkan daerah-daerah ini. Jadi itu pasti ada query spasialnya ya di sini seleksi ini. Kemudian, nah ini jadi menampilkan ya ini gabungan dari beberapa query lagi. Ini syarat. Jadi akan menampilkan kalau yang di sini query-nya adalah menampilkan daerah yang berada di utara Arkansas ya. Kemudian dia mempunyai luas yang lebih besar daripada 84 km. 84.000 km persegi. Jadi ini dipilih lagi ya. Oke. Oke, itu seleksi. Jadi seleksi itu biasanya melibatkan operator set aljabar ya. Ya, ada sama dengan, ada lebih kecil, lebih besar, tidak sama, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, gitu ya. Baik, contohnya di sini ada sebuah negara bagian yang namanya Vermont. Ya. Ini adalah set sama dengan Vermont, maka dia akan ditampilkan datanya seperti ini ya. Set sama dengan Vermont. Kemudian, nah yang tidak sama dengan Vermont, bagaimana cara menampilkannya? Ya, set tidak sama dengan, sorry, kalau ini state bukan New York gitu ya, maka dia akan muncul juga yang bukan New York, ini yang New York yang ini, yang bukan New York yang ini gitu ya. Kemudian bisa juga menampilkan area yang lebih besar sama dengan 10.000 square mile ya, mil kuadrat ya, mil persegi gitu ya. Area lebih besar sama dengan 1.000 mil persegi, maka datanya muncul juga gitu ya. Intinya kita punya layer tentang negara Amerika di sini ya, negara Amerika dan negara bagian Amerika beserta luas masing-masing daerah tersebut. Nah, berdasarkan itu kita bisa membuat query-nya ya, untuk menentukan seleksinya, seleksinya, pemilihan sesuai yang kita inginkan. Ya. Oke, ini baru menggunakan operator aljabar gitu ya. Kemudian yang di sini adalah menampilkan daerah-daerah yang densitas populasinya kurang dari 250 orang per mil persegi. Nah, jadi ya tentunya Anda harus punya data. Yang pertama adalah data spasial, masing-masing areanya ini punya. Kemudian terus data-data atributnya tadi, misalkan areanya tadi sudah ketahuan, masing-masing negara itu berapa, negara bagian itu berapa. Kemudian di sini juga ada population density juga harus ada, gitu ya. Nah itu, baik ini seleksi, masih seleksi. Kemudian untuk seleksi ini biasanya juga dibantu dengan atau dikombinasikan dengan aljabar boolean, yaitu OR, kemudian AND dan NOT, gitu ya. Jadi misalkan ini beberapa boolean expression yang bisa dipakai ya. Misalkan syaratnya adalah area lebih besar daripada 100.000, misalkan kilometer persegi, kemudian dan farm income ya lebih kecil dari 10 billion. Jadi ini sudah menggabungkan antara dua buah apa istilahnya atribut ya. Atribut yang pertama areanya itu lebih besar daripada 100.000 ya. Kemudian yang kedua adalah farm income-nya lebih kurang dari 10 billion, 10 miliar. Ya. Jadi ini syaratnya. Kemudian juga di sini bisa kita melakukan not state sama dengan Texas. Nah, ambil contoh seperti ini tadi ya. State tidak sama dengan New York, tidak sama dengan kalau tadi di sini not state sama dengan Texas. Berarti bukan Texas gitu maksudnya ini ya.
Kemudian yang ketiga ini ada, nah ini dikombinasi lagi nih. Rainfall lebih besar daripada 1000, kemudian tax sama dengan low, ya ada pajaknya rendah gitu ya, atau house cost-nya itu kurang dari 65.000, kemudian dan not crime high. Jadi not crime sama dengan high berarti ini crime, tingkat kriminalitasnya rendah gitu maksudnya. Jadi di dalam seleksi ini kita bisa yang pertama melibatkan set aljabar, ya operator-operator aljabar, kemudian bisa tambahkan dengan operator boolean. Ya ini hampir samalah dengan query yang ada di SQL gitu ya, SQL biasa. Nah ini nanti melibatkan data spasial gitu aja. Bedanya di situ saja sebenarnya. Oke. Kemudian nah, salah satu contoh spatial selection operation ini adalah adjacency. Adjacency itu adalah ya di sini. Contohnya di sini kita punya sebuah area, ya tetangga lah sebenarnya di sini ya. Adjacency itu yang contohnya di sini, yang di sini adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah ini, yang A ini ya, sini, maka semua dilibatkan. Nah, hasil dari query itu juga bisa berpengaruh kalau ya misalkan di sini kita hanya melibatkan satu syarat saja, yaitu share line required ya. Jadi kalau di sini kita membutuhkan juga selain titik, ya kalau kita hanya mendeklarasikan cuma line saja yang adjacent-nya, maka Colorado ini tidak katut, tidak ikut ya, karena dilihat di sini perpotongannya cuma satu titik saja, cuma poin saja kan. Di sini ini misalkan ini Arizona ya, Arizona dengan yang adjacent dengan daerah-daerah yang lainnya mana saja berdasarkan line-nya. Nah di sini yang kita dapatkan cuma ini saja, Colorado tidak masuk. Nah tetapi kalau kita share node or line required, nah di sini ya titik juga masuk gitu ya, maka kita dapatkan juga Colorado itu termasuk adjacent dari Arizona, itu maksudnya ya. Oke, ini spatial selection operation yaitu adjacency. Ada lagi yang lain yaitu containment, ya, contain ya, mengandung ya, containment ya. Jadi ini contoh ya tentang containment. Jadi di sini akan contohnya adalah ini ada area yang berada di yang dilalui oleh Sungai Mississippi gitu ya. Ini. Jadi di sini adalah contoh dari pemilihan berdasarkan containment. Jadi setiap negara bagian yang mengandung atau dilewati oleh Sungai Mississippi akan ditampilkan. Jadi ya di sini semua yang yang dilewati oleh Mississippi semuanya akan ditampilkan. Kecuali yang daerah bagian barat ini ya enggak ada ya. Itu containment. Baik, itu operasi selection. Jadi ada adjacency, kemudian ada containment. Ya. Sekarang masuk pada klasifikasi. Klasifikasi atau biasa disebut sebagai reklasifikasi atau recoding. Ya. Jadi akan mengkategorisasi objek geografi berdasarkan sekumpulan kondisi, gitu ya. Jadi contohnya di sini kita mengkondisikan atau mengklasifikasikan berdasarkan ukuran yang kalau yang ini yang polos tidak ada arsirannya ini kecil ya. Jadi yang ini yang kecil semua itu ya. Kemudian untuk yang menengah itu yang agak ya ini ya, yang menengah ya yang ini mid ya. Kemudian yang tebal itu yang large. Daerah-daerah yang large itu akan
digambarkan atau diarsir dengan warna yang tebal. Ini adalah salah satu contoh land parcel reclassified by area. Jadi area yang kecil akan digambarkan dengan seperti ini, ya. Small ya tidak ada arsirannya sama sekali. Kemudian yang mid itu ya abu-abu muda, kemudian yang large itu abu-abu tua. Ini contoh dari classification. Oke. Ini mestinya di praktikum sudah dilakukan juga ini nanti, sudah pernah dilakukan. Oke. Oke, nah ini klasifikasi yang berdasarkan tabel manual yang didefinisikan, ya contohnya ya. Jadi misalkan kita punya sebuah layer sumber seperti ini, ya. Jadi area itu sudah dibagi-bagi menjadi area A, kemudian B, kemudian B, I, A, kemudian berdasarkan classification table yang kita berikan, inputnya apa, nanti berdasarkan classification table ini, outputnya apa. Gitu. Misalkan di sini untuk area A itu akan dihasilkan output layernya menjadi 1. Ya. Jadi A1 berarti yang A ini akan berubah menjadi 1 semua. Ya. Kemudian B itu ternyata juga berubah menjadi 1, ya, B juga 1. Ya. Kemudian E itu 2, jadi E itu di sini 2, ya. Ya. Itu 2, kemudian yang I itu 3, berarti nah, seperti ini hasilnya. Oke, itu klasifikasi berdasarkan tabel yang didefinisikan secara manual. Oke, itu klasifikasi ya. Nah, kemudian ada yang kasus khusus yang namanya binary classification. Jadi binary classification ya hanya akan menampilkan 0 atau 1, ya. Jadi misalkan contoh di sini, ini ada negara bagian, kemudian nanti ada classification table-nya, apakah dia bernilai 1 atau 0. Gitu. Contohnya di sini, jika negara bagian barat itu ya, branch of the Mississippi assign 1, tapi kalau dia is berarti dia di assign 0. Jadi di sini classification table-nya ya. Alabama itu apakah dia east west, di sini 0 berarti dia berada di timur ya. Ya. Maka dia sini akan dituliskan sebagai timur. Kemudian kalau Arizona dia 1 karena dia berada di barat, east west 1, Arkansas 1, Colorado 1, Connecticut dan seterusnya 0, dan Wyoming 1. Nah, seperti ini. Jadi ini yang disebut sebagai binary classification. Nilai dari classification table-nya 1 atau 0. Ya, cuma 2 itu saja ya. Ya, jadi fitur ditempatkan pada 2 kelas, yaitu kelas 1 dia berada di barat dan 0 itu dia berada di timur dari Mississippi River. Itu maksudnya. Nah, di sini. Jadi nanti kalau ada soal ya tergantung dari classification table-nya seperti apa ya. Oke, itu binary classification. Kemudian ada yang namanya automated class classification. Nah, kalau automated class classification ini sudah kita masukkan ke sistemnya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini ada neighborhoods-nya 1074 poligon. Nah, population for neighborhoods rata-rata dari 0 sampai 5.133, ada 3 outliner, lebih besar daripada 3.300. Kemudian juga di sini ada population ya, bar graph ya, frequency of neighbor population-nya. Ya, ini 1.000, ini kemudian yang di sini 2.000, kemudian yang 3.000 dan sampai 5.000 sedikit sekali ya. Sini. Nah, ini yang kita klasifikasikan secara otomatis. Ya. Oke.
Kalau tadi yang kita kan masih manual ya, yang seperti itu, yang dengan ada tabel tadi. Kalau ini sudah diklasifikasi secara otomatis. Oke, classification with equal area classification. Jadi yang ini berdasarkan kesamaan area klasifikasi. Ini juga sama ya. Jadi yang warna yang tidak kita kasih warna ini adalah areanya 0 sampai 902, kemudian yang abu-abu itu 903 sampai 1223, kemudian yang hitam itu 1224 sampai 5133. Ya, seperti ini. Kemudian ini dilihat dari population-nya dan frekuensinya. Nah. Oke, ini yang equal area classification. Ya. Jadi ini semacam ada intervalnya ya di sini, 0 sampai 902, 902 sampai 1223, kemudian 1224 sampai 5133. Oke. Oke. Itu equal area classification. Kemudian ada yang lagi yang namanya natural break classification. Nah, kalau di sini lihat bedanya. Di sini 0 sampai 1130, 1130 sampai 2156, 2156 sampai 5133. Ini yang contoh-contoh klasifikasi yang automated ya, secara otomatis di generate. Oke, ini yang klasifikasi. Baik, saya lanjutkan. Setelah klasifikasi adalah dissolve. Oke. Baik. Kalau tadi kita klasifikasi itu semacam membagi begitu ya. Kalau dissolve itu malah dia sekarang menggabungkan gitu ya. Dissolve itu function is primarily used to combine similar feature. Jadi mengkombinasikan fitur-fitur yang similar dalam data layer. Contoh di sini ya. Ini adalah ilustrasi, gambar ini adalah ilustrasi dari dissolve operation. Nah, boundary area, jadi batas wilayah itu nanti akan dihilangkan ketika mereka mempunyai nilai yang sama. Ya. Contoh di sini ya. Jadi di sini ada output layernya ini ya. Jadi sudah ketahuan nilainya 1, 1, 1, kemudian di situ ada 0. Gitu ya. Set Alabama itu 0, itu dia di is, kemudian seterusnya itu yang di is akan jadi 1, batasnya dihilangkan ya. Kemudian yang Arizona yang east westnya 1, kemudian dia berada di west ya, di solve value-nya adalah W, kemudian dia Arkansas juga W, west ya, di ini east ya, W west ya. Makanya hasil dissolve ini menghilangkan border atau boundary dari masing-masing wilayah karena dia berada pada daerah yang sama di sini. Ya. Oke. Jadi misalkan kalau kita punya daerah kecamatan gitu ya, kecamatan di sebuah kabupaten, kemudian kabupaten itu dia berada di provinsi gitu ya. Nah, mana yang masuk provinsi Jawa, mana yang masuk Kabupaten Jawa Tengah, mana yang masuk Kabupaten Jawa Timur, nah itu salah satu contoh seperti ini. Ya. Bisa digunakan di solve operation ini. Oke, ini yang lain lagi, contoh yang lain lagi. Ini juga berdasarkan kriteria yang lain juga. Ini di solve operation. Kalau ini berdasarkan
the same size class. Jadi kelasnya size-nya sama, ukurannya sama, gitu ya. Jadi yang di arsir-arsir putih itu boundary-nya hilang, gitu ya. Kemudian yang sama juga yang di arsir abu-abu ini dia juga hilang, gitu ya. Kemudian yang hitam juga ketika dia sama gitu ya, kalau hitam kan nggak kelihatannya, nggak kelihatan banget. Ya. Jadi yang hitam tetap ya. Nah ini fungsinya adalah untuk mereduce jumlah poligonnya. Nah seperti ini ya. Oke itu di solve. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah proximity buffering. Nah, proximity itu biasanya kita paling gampang itulah untuk mengukur jarak, gitu ya. Jadi proximity function operation among most powerful and common spatial tools. Nah ini biasanya kita akan mencari jarak antar fitur, gitu ya. Jadi misalkan jarak titik ini ke titik ini berapa, gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar dulu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini contoh adalah ini adalah water point ya. Ini adalah titik-titik sumber air gitulah kata gampangannya. Kemudian jarak distance to water ya. Jarak dari suatu lokasi ke ke sumber air itu. Nah, semakin gelap itu ternyata itu semakin jauh gitu ya. Nah, semakin gelap itu semakin jauh. Ini contohnya. Oke, ini adalah contoh untuk yang data raster ini. Nah, oke, ini adalah contoh yang untuk mencari jarak terdekat dari sumber air. Ya. Jadi kalau yang semakin putih itu semakin dekat dengan jarak sumber air. Kalau semakin hitam itu semakin jauh. Itu ya maksudnya ya. Ini yang disebut sebagai proximity. Atau yang gampangnya kita mau mencari jarak satu titik ke titik ini berapa itu bisa pakai rulernya itu bisa kelihatan juga. Itu juga salah satu contoh untuk penggunaan proximity itu. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya ini rumus yang digunakan distance-nya itu gampang ya. X kuadrat plus Y kuadrat diakarkan distance-nya. Misalkan ini jarak dari sini ke titik 14 ke titik yang lainnya misalkan. Nah, itu menggunakan X kuadrat plus Y kuadrat diakarkan. Itu cara yang rumus mencari jarak yang paling mudah gitu ya. Oke, itu kemudian selanjutnya buffering ya. Nah, buffering ini yang sering digunakan ya ketika fungsi yang sering digunakan untuk mencari apa istilahnya area ya, ya seberapa sih area yang nanti yang mau kita cover gitu ya. Nah, ini buffering ini sering digunakan ini ketika kita mau menghitung lahan mana saja yang nanti akan terkena penggusuran ya, misalkan dari titik pusatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Contohnya di sini ya, ini ada input feature-nya, kemudian buffer distance-nya berapa, jarak ini berapa. Nanti kalau misalkan 1 meter ya sepanjang 1 meter ini akan dibuat buffernya. Ini kalau yang raster seperti ini. Oke. Oke, kemudian itu yang buffer. Ini juga kalau raster buffer ya masih sama seperti ini ya. Sama saja seperti yang tadi ya. Berdasarkan jarak juga sih.
Oke, kemudian yang selanjutnya kalau vektor, nah ini kalau vektor ini biasanya dia radius, ya. Kalau dia berdasarkan radiusnya. Point buffer maka sekeliling itu berapa? Jadi misalkan 1 kilometer dari sekolah gitu ya, misalkan atau 200 meter dari sekolah. Kalau dulu yang terkenal itu waktu saat zonasi penerimaan siswa. Ya. Jadi siswa yang rumah tinggalnya itu radius 200 meter misalkan, atau berapa ya, 200 meter atau 100 meter dari sekolah, itu wajib diterima. Berapapun nilainya itu. Karena dia faktor kedekatannya. Nah, seperti itu ya, ini fungsi salah satu kegunaannya juga. Atau ya tadi saya katakan contoh mau menampilkan dalam jarak 1 kilometer itu jumlah ATM itu sudah berapa sih, dan radius 1 kilometer itu berapa ATM yang sudah terdapat di radius 1 kilometer itu. Nah, dari ATM yang ada itu mana saja yang miliknya Bank A, Bank B, Bank C, dan nah, seperti itu ya. Itu satu contoh. Oke, ini perhitungannya ya. Nah, jadi buffer di dalam vektor buffer itu bisa diterapkan pada poin, bisa pada line, juga bisa pada poligon ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Ini titik-titik ini. Nah, kalau kita buat buffer dengan radius M, ya ini sini seperti ini contohnya. Nah, ini kalau sudah dekat gini bisa jadi satu seperti ini. Nah, kalau line ya sama, jadi sepanjang berapa, radiusnya berapa yang dipakai. Nah, kalau area juga tergantung dari berapa sih luasnya. Ya. Oke, ini. Oke, ini yang beberapa komponen yang bisa diterapkan pada layer point ya. Ini. Nah, ada juga yang kena di solve gitu ya, digabungkan gitu ya. Kemudian kalau ini yang nested buffer, kalau ini yang overlap identified, ini juga bisa. Ya. Ini ada beberapa tipe dari point buffer. Oke, ini point buffer. Kemudian yang vektor line, ya, kalau yang lain seperti ini ya. Dia tadi berdasarkan R-nya tadi ya, tergantung. Ya. Jadi ada yang berada di area inside buffer, ada dalam tapi tidak masuk dalam buffer gitu ya. Ini batasnya, ini yang tidak masuk dalam enclosed area ya. Atau yang kemudian yang lainnya outside buffer. Ini yang di ya ketika kita membangun jalan tol gitulah ya, ini yang sering digunakan yang ini. Oke, ini yang vektor buffer. Kemudian kalau area ya seperti ini ya, distance buffer yang area. Ini contohnya ini buffer sistemnya ini. Contohnya dari Mississippi buffer sistemnya 100. Dari Missouri buffer distance-nya 50. Ini tergantung. Ini kalau ini variable distance ya, ini tergantung dari berapa sih buffer distance-nya yang kita inginkan ya. Di sini ya. Yang 50 berarti kemudian yang 75 yang ini, yang 50, yang 100 yang gede. Oke, itu variabel distance buffer ya. Jadi lebar dari buffernya itu atau jarak dari buffernya itu bermacam-macam. Oke, itu buffer tadi, proximity dan buffer. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah overlay. Ya. Oke, jadi nah kita lihat di sini adalah bagaimana kita melakukan overlay dari layer-layer. Jadi biasanya overlay itu
masukannya ada 2 ya, kemudian dia akan menghasilkan satu overlay layer gitu ya. Jadi ada layer A, kemudian ada layer B, kemudian kita tumpuk gitu ya. Nanti akan menghasilkan overlay layer ya. Jadi nanti tergantung juga kalau ada atributnya, atribut dari layer A, kemudian atribut dari layer B, kemudian nanti kita akan dapatkan overlay atribut yang merupakan kombinasi dari atribut layer A dan atribut dari layer B. Ya. Jadi overlay-nya itu combine both coordinate information and attribute information. Jadi selain dia melakukan kombinasi terhadap data spasialnya, dia juga melakukan kombinasi terhadap data atributnya. Ya, ini yang disebut sebagai overlay. Oke, contohnya di sini ya. Jadi ini contoh raster overlay ya. Misalkan di sini ada layer A dengan geografik datanya A, B, B, kemudian A, B, B, dan A, B, B. Ingat, kalau di raster dia hanya bisa mengandung satu nilai ya. Kemudian atribut datanya tipenya A itu adalah apa ini? Evadlon, kemudian B-nya adalah Cecil Clay gitu ya. Kemudian geographic data yang kedua adalah 233 231 211. Ini satu itu adalah forest ya atau hutan, kemudian 2 adalah urban ya, daerah pemukiman, kemudian yang 3 adalah kota gitu ya. Kemudian 3 adalah farm atau ya sawah gitu ya, pertanian gitu ya. Nah, ketika digabungkan ya, geografik datanya menjadi A2 ya, kemudian B3, kemudian A2, B3, B1, A2, A1, B1. Sehingga atribut datanya menjadi A1. A1 itu forest, itu dia adalah listnya sebagai forest dan nama tanahnya, jenis tanahnya adalah Evard Loam ya. Kemudian yang A2 itu adalah kegunaan tanahnya adalah urban, kemudian jenis tanahnya ini. Kemudian yang B1 adalah kegunaannya adalah sebagai hutan, dia tanahnya, soil name-nya adalah Cecil Clay dan seterusnya. Nah, itu adalah kombinasi dari overlay. Kita melakukan overlay gitu ya. Jadi cell by cell combination in raster overlay. Jadi dilakukan kalau di dalam data raster itu kita lakukan kombinasinya secara per cell. Jadi 2 inputan layer, jadi 2 input layer dikombinasikan dalam raster overlay. Ya. Kemudian ini menghasilkan layer baru. Ya. Layer A, layer B, kemudian ini adalah output layer. Oke, ya, ya. Nah, kalau bagaimana dengan vector overlay? Nah, kalau vector overlay nanti akan melibatkan ada point, kemudian ada line, ada polygon, ya. Dan juga atribut data ya. Ingat, masih ada juga atribut data. Kalau tadi khusus cuma sel saja ya. Kalau di sini enggak, dia ada 3 jenis juga bersama atribut datanya. Yang pertama adalah layer geografik datanya, ini yang kalau ini layer ya berupa area, misalkan di sini area 1, area 2, ini juga area 1, area 2, maka ketika dilakukan overlay ditumpuk gitu ya, ditumpuk gitu, maka jadinya seperti ini. Ya. Jadi ada 1, ada 2, 3, 4, ada 4 area. Coba kita lihat di geografi atribut data dari layer 1 itu ID 1 itu 0, misalkan kelasnya 0, ID 2 kelasnya 100 ya. Kemudian ID 3 itu ada cost 10, 10, kemudian ID 2 cost-nya 5.
Maka ketika ditumpuk seperti itu di overlay, dapatlah ID 1 kelas 0 cost 10, ID 2 110, 305 dan 4 105. Jadi dikombinasikan gitu ya. Ini untuk overlay. Ini sesama kalau tipe spasialnya sama. Ini kebetulan area semua, ini poligon semua ya. Ini adalah vektor polygon overlay ya. Ini sama ya, dua-duanya sama. Bagaimana kalau tidak sama antara vektor dengan poin? Bisakah? Bisa atau enggak gitu ya. Kita lihat. Nah, ini berbeda ya. Dia di sini ini kita melakukan overlay terhadap polygon layer dengan point layer. Nah, seperti ini. Jadi polygon layernya itu misalkan ID 1 county, kemudian name-nya green ya. Kemudian di sini ada poinnya itu ada A, B, C. A itu adalah HIC, kemudian B adalah UR2, dan C adalah U. Kemudian, nah bagaimanakah hasilnya gitu ya? Nah, ini X ya. Biasanya ada X, kemudian county type-nya apakah ini benar gitu ya. Nah, output layer-nya seperti ini ya. Ada dua ya. Di sini ya. Nah, output layer-nya yang point ini berupa polygon layer, ini bisa masuk ini semua ya. Ya, kemudian yang ketiga ini X country green HIC, Y country green UR2, kemudian Z country green. Nah. Overlay output. Nah, di sini overlay output typically takes the dimension of lowest order input. Polygon output from point and polygon overlay result in uncertainty ya. Jadi kalau ini hasilnya memang tidak jelas gitu ya, uncertainty tidak. Karena kita tidak tahu poligonnya itu berada poin-poinnya itu nanti berada di mana nih di overlay-nya itu. Nah. Oke. Kemudian juga di sini akan menghasilkan juga yang point output is unambiguous bottom right. Nah, kalau ini sudah ini yang benar. Berarti hasilnya yang di sini ya. Oke, kemudian nah ini ya berdasarkan input layernya ya. Kalau point dengan polygon seperti apa gitu ya. Di sini lihat ya, output layernya bisa seperti ini, polygon dengan point dengan polygon nih. Kalau di sini AB ini bisa 1A. Ini hasilnya ya. Output layernya yang digunakan yang di sini ya. Kemudian line dengan polygon, kalau line dengan polygon juga bisa ini. Kalau polygon dengan polygon jelas ya, sudah bisa. Langsung ketahuan ya. Oke, jadi kalau point dengan polygon biasanya dapatnya adalah tetap yang paling bawah yaitu poinnya, kemudian line dengan polygon biasanya juga dapatnya adalah line-nya, kemudian polygon dengan polygon dapatnya polygon, gitu ya. Ini adalah vector overlay. Nah, ini special case dari overlay, ada yang namanya clip ya. Ini untuk mengklip daerah tertentu gitu ya. Hasilnya di sini. Kita klip. Ini hasilnya di sini. Kemudian ada lagi yang namanya intersect. Hasil intersectnya dari sini ini ya. County dengan sini ya dapatnya yang di sini ya. Ini dengan ini di intersect ya dapatnya yang ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya union, ya union penggabungan ya tetap hasilnya juga sama ya. Akhirnya ini juga keseluruhan ya karena penggabungannya di sini. Ya. Kemudian ada yang iris ya. Kalau iris itu dihapus ya. Ini counties kemudian kena dihapus dengan ini, maka yang hasilnya adalah yang di sini. Oke.
Baik, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi materi ujiannya sampai di sini ya. Jadi untuk ujian akhir semesternya masih sedikit jadi untuk ujian akhir semesternya materinya adalah kebanyakan dari analisis spasialnya, kemudian sedikit juga ada materi yang Anda dapatkan di praktikum ya. Jadi itu ya. Jadi yang materi yang Anda dapatkan di praktikum juga mungkin ada yang keluar gitu ya di ujian akhir semester ditambah dengan analisis spasial yang ada. Oke, saya rasa demikian ya, sudah sampai 4:30 ya. Saya rasa cukup lah untuk seperti materi SIG. Namun maaf kita tidak banyak bersinggungan dengan softwarenya ya, maaf sekali. Ya mudah-mudahan di praktikum sudah ditambahkan oleh asistennya. Kemarin saya sudah berhubungan juga dengan asisten, ada materi yang ditambahkan. Oke, saya rasa demikian materi SIG untuk semester ini ya. Jadi ini materi terakhir kita. Jadi silakan Anda pelajari lagi. Kemudian ya soal-soalnya tidak jauh-jauh dari yang puisi yang saya berikan ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan ada sedikit materi dari praktikum yang nanti akan muncul. Baik, saya rasa demikian pertemuan kita dalam mata kuliah SIG. Sekali lagi saya mohon maaf bila banyak sekali kekurangan ya karena keterbatasan waktu juga ya medianya cuma online ya, kemudian kita juga harus ya kita tahu kendala masing-masing teman-teman yang lain juga ya mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya tapi tetap semangat untuk mencari pengetahuan ya tidak hanya dari saya tapi juga di mana-mana pun juga banyak ya tetap semangat mahasiswa, semoga pandemi segera berakhir ya dan kita bisa kuliah secara normal kembali gitu ya harapan kita. Baik, saya rasa demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sosokan gue boleh. Kenapa ya? Ya, nanti Baik, Pak. videonya saya upload juga.